Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi guys di channel Teknisi Alas. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua ya? Mudah-mudahan pada sehat walafiat ya. Aduh, di sini hujan terus guys. Di tempat kalian gimana nih? Hujan terus kah? Gitu. Oke, kali ini kita mau nge-review apa ya? Nge-review tool ya buat servis handphone yang memang alat ini memang cukup vital ya, yang memang termasuk alat yang sangat diperlukan untuk para teknisi, baik teknisi handphone ataupun teknisi PC atau laptop ya. Oke. Ini di depan kita udah ada satu unit power supply ya, mereknya Digital Wise ya. Untuk tipenya DWPS 3010D ya. 3010D ini serinya ya. Ini kalau kita baca dari seri atau tipe power supply-nya, ini kelihatan ya, udah tahulah teman-teman spesifikasinya ya. Jadi power supply ini dia 30 volt 10 ampere ya. Untuk tegangan outputnya 30 volt 10 ampere. Nah, sebetulnya power supply ini udah sampai di kita udah seminggu yang lewat lah ya. Cuman waktu datang itu langsung kita unboxing, langsung kita hajar guys buat kerja, karena memang kita lagi banyak kerjaan banget kemarin, banyak servisan gitu loh. Kita langsung kita pakai kerja, jadi belum sempat nge-review power supply dari Digital West nih gitu loh. Kita sebetulnya ada power supply yang lain gitu loh, cuman itu sudah menurut kita sudah nggak sesuai lah dengan spesifikasi handphone sekarang ini gitu loh. Di samping itu juga kemarin sempat trouble ya power supply kita yang lama gitu loh, jadi kita perlu power supply lagi ya. Akhirnya kita ngambil, kita coba produk dari Digital West ya. Produk ini bukan produk baru, termasuk produk lama, tapi yang menurut kita spesifikasinya juga lumayan mumpuni gitu loh ya. Dia 30 volt 10 ampere ya, sudah sangat cukup lah ya kalau untuk servis handphone ya gitu loh. Terus ada beberapa fitur yang memang kita suka gitu loh ya. Oke, ini kira-kira penampakannya seperti ini ya guys ya, dari power supply-nya dari Digital West ya. Ini penampakan bagian depannya, kelihatan tidak guys? Aduh guys, kurang terang ya. Kurang terang guys. Lampunya agak terlalu ke depan ini lampu servisnya. Oke, udah jelas ya. Ini ada knop voltasenya, ini knop masih ini currentnya ya, ada 4 knop di sini ya. Terus di bagian sebelah kirinya ini ada panel LCD-nya ya. Nanti kalau kita hidupkan nanti dia akan hidup panel LCD-nya. Di bawah panel LCD itu ada quick charging. Waduh, ini sudah kita coba, ini sip banget gitu loh ya. Terus ada sebelah kanannya ada switch CC dan OVP ya. Nah, switch CC dan OVP ini kalau kita posisikan di OCP, ini dia kita kita gunakan sebagai power supply, artinya ketika ada short dia langsung protect ya. Ini juga udah dilengkapi ya dengan protect ya. Nah, kalau kita geser ke kiri ke CC ini ya, ini dia berfungsi sebagai short killer atau MBR ya. Kalau teman-teman teknisi handphone biasanya menyebut dengan istilah MBR ya. Ada juga yang menyebut dengan short killer gitu. Jadi untuk mendeteksi komponen yang short dengan MBR gitu. Kalau kita geser ke kiri ke CC, itu power supply ini berfungsi sebagai MBR. Jadi dia nggak ada protectnya lagi gitu loh ya. Nah, di
bawahnya ini tombol on off nya ada di bagian depan ya. Ini ground, ini apa, grounding ya, ini negatif, ini positif gitu ya. Kalau ini nggak perlu dijelasin lah ya, teman-teman udah pada paham. Nah ini penampang bagian depannya, penampakannya seperti inilah ya. Untuk bagian sampingnya dari power supply digital west ini sudah ada kisi-kisinya ya, lubang-lubang angin baik di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri ya. Jadi sudah ada kisi-kisi anginnya. Terus di bagian belakangnya untuk digital west tipe DW3010 PS ini dia di belakangnya sudah ada kipas pendingin ya. Sudah ada kipas pendingin ya. Dia akan bekerja atau akan hidup ketika di suhu berapa derajat, nanti dia akan hidup secara otomatis dan dia akan mati secara otomatis ketika suhu tersebut sudah turun ya. Makanya jangan kaget ketika teman-teman beli power supply digital west ya, ketika baru dihidupkan kok kipasnya nggak hidup. Nah, itu bukan rusak ya gitu loh, karena dia menggunakan apa namanya, dia ada sensor panasnya. Ketika sampai di titik tertentu baru dia akan hidup gitu ya. Terus di bawahnya ini ada jack input ya, AC, ini langsung ke listrik ya. Itu sudah kita tancapkan, sudah kita colokkan ke listrik. Nah ini penampakannya. Oke, coba langsung kita hidupin aja guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya guys ya, ketek ya. Oke, ini sudah kita hidupkan ya. Oke, untuk di LCD-nya ini kalau di kamera dia kedip-kedip ya, tapi sebetulnya tidak ya teman-teman ya. Cuman ini hanya efek kamera aja ya. Ya mohon maaf karena kita ngerekamnya juga cuman pakai handphone biasa. Jadi apa ya, ya mohon dimaklumi lah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan besok kita ada rezeki bisa upgrade kamera buat bikin kontennya supaya videonya lebih jelas ya, hasil gambarnya, hasil rekamnya. Oke, kalau di realnya ini tidak berkedip, tapi kalau di kamera berkedip ya. Mungkin teman-teman melihatnya ini berkedip gitu loh, tapi sesungguhnya ini tidak berkedip ya. Ini voltasenya 30 ampere 10 volt ya teman-teman. Kalau kita buka full seperti ini dia sampai di 31,43 volt ya. Cukup besar kalau untuk servis handphone ya. Ini cukup sangat besar ya. Makanya untuk penggunaannya teman-teman jangan sampai lupa untuk mengatur tegangannya. Jangan sampai tegangan tinggi kita hajar ke handphone ya kan, mati handphone orang nanti. Ya yang penting kita ketika kita kerja, kita servis handphone, usahakan ya hati-hatilah ya, teliti ya, jangan sampai melakukan kesalahan gitu ya. Ini coba kita ukur ya menggunakan multitester. Jujur terus terang ya, ketika barang ini sampai langsung kita unboxing, langsung kita pakai kerja. Kita juga belum sempat nge-review ya, kita juga belum sempat ngukur ya kira-kira tegangannya sesuai atau enggak gitu loh istilahnya ya kan. Oke, ini kita siapkan, kita geser ke prop ya. Kelihatan ya angkanya ya guys ya. Oke, ini kayaknya baterainya lowbat nih, tapi masih bisa lah ya. Oke ya, coba kita hubungkan ya. Prop merah positif ya, yang hitam di hitam gitu ya. Oke, di multitester ini menunjuk 31 volt, 79 ya, cukup akurat ya, cukup oke gitu tegangannya ya, cukup
mantap ya. Kalau kita rubah itu, kita turunkan komanya ya, itu bisa dia kan ikut bergerak gitu ya. Ya, ya. Di power supply 22,91 ya kan, di multitester 23 ya. Ya, oke deh, ini masih batas toleransi dan bisa dikatakan outputnya mantap gitu ya. Tapi apa, kalau kita nggak tes secara langsung ya, kita nggak akan tahu gitu ya. Tapi yang jelas power supply ini sudah sangat mumpuni untuk teman-teman teknisi handphone ataupun laptop, karena dia juga mempunyai tegangan output yang sangat besar ya. Di samping itu punya fitur MBR ya, jadi bisa difungsikan sebagai MBR atau short killer gitu ya. Jadi ini ada kabel ya, ini ada kabel ya kan, ada kabel ya. Kira-kira panjangnya berapa senti nih? 20 cm lebih lah ini ya, sekitar 20 cm lebih ya. Oke, ini kalau kita geser ke kiri, ke CC ya, switchnya ini CC ya, sebentar lihat. Nah itu ya, kelihatan guys ya, CC OVV. Kalau CC ini untuk MBR nya ya. Ini kita kecilin dulu lah ya, kita coba di berapa volt guys. Oke, kalau handphone biasanya kan 1,7 1,8 ya. Kita coba turunin dulu ya. Oke, coba 1,5 ya. Kira-kira seperti apa guys ya. Kita agak tekuk dikit ya. Kira-kira apakah mampu difungsikan sebagai MBR guys? Bentar guys, ini licin banget ini kawatnya. Nah loh, pas guys. Nah loh, licin. Ya tuh, di situ ampernya bisa sampai di 6 ampere ya guys ya, sampai di 5,7 ya. Itu untuk di voltasenya 1,5 volt ya. Berasap ya. Terlihat ya, kalau teman-teman bisa lihat itu kabelnya sudah berasap ya. Itu mantep banget ya. Coba ya kita naikin sedikit, kita kasih di 2,5 ya, 2,5. Nah, coba ya, dah segitu deh ya. Ini mantap banget nih guys kalau buat MBR tuh ya. Langsung berasap guys, mantap. Wih ini panas banget ya, jangan dipegang kabelnya nih, yang kabel berasap ya. Tuh ya guys ya. Jadi ketika dia difungsikan sebagai short killer, power supply tidak akan protect ya gitu ya. Tapi kalau di posisi di power supply atau OCP ya, itu dia akan protect gitu. Dia akan bunyi beep gitu ya, beep apa tit itu ya, pokoknya itulah dia ada bunyinya ya. Ya tuh, dia masih keluar di, wah lumayan ya, ampernya keluarnya 5 voltan ya, cukup gede ya. Ini baru di 2,5 gig, 2,5 volt loh guys ya. Itu ya.
Kalau buat di laptop kan mungkin dia harus lebih tinggi ya voltasenya ya. Karena tegangan di laptop ini lebih besar ketimbang di handphone ya. Kalau di 4 volt ya, kita lihat ya teman-teman ya. Sebentar, oke. Tetap, wah, nggak butuh waktu lama. Wah, hidup guys, itu membara kawatnya guys. Waduh, waduh, ngebul nanti dikira kebakaran. Nauzubillahimindzalik lah ya. Aduh, ngeri guys. Ini keren ya. Dia bersupply sudah ada apa fitur MBR-nya ya. Ini masih panas guys. Aduh, masih panas guys. Udah tuh jatuhin aja. Ya, sudah ada fitur MBR-nya ya, atau shot killer. Ini udah kita posisiin kembali ke power supply ya. Jadi kalau setelah teman-teman menggunakan MBR, jangan lupa kembalikan lagi ke OCP ya gitu. Nah, ini kalau kita gabungkan seperti ini, nah dia langsung protect guys ya, gitu ya. Dia langsung protect, menandakan short atau konslet gitu ya, OCP gitu ya. Mantap nih ya. Oke, berapa harganya? Harganya murah banget guys, dengan spesifikasi yang luar biasa ya. Harganya murah banget, sumpah murah banget. Cuma di 1.300.000-an aja. Nah, teman-teman bisa cari di marketplace ya, atau di online shop ya. Marketplace ya, apapun itulah, terserah teman-teman makainya apa, marketplace-nya pasti ada gitu loh. Dan angkanya itu harganya sekitar 1,3 jutaan ya, murah banget. Dengan harga segitu teman-teman bisa dapat power supply dari Digital Waste ya, tipenya DW PS3010D. Teman-teman browsing aja gitu ya. Itu kalau belinya di mana terserah teman-teman lah, mau beli di mana terserah deh gitu ya. Pokoknya kira-kira harganya segitu gitu loh, karena kita beli juga sekitar 1,3an lah, cuman harga pasnya berapa, 1,3 berapa kita lupa gitu loh ya. Murah banget ya. Dan ini satu alat untuk teknisi handphone atau laptop yang memang wajib ada dan wajib punya gitu ya. Karena kalau nggak ada ini kita susah gitu loh mau servisnya gitu loh. Kita ukur tegangan, cek ini cek itu ya. Kalau menggunakan power supply ya bisa sangat membantu kita gitu ya. Jadi teman-teman boleh cari di marketplace, ini banyak banget ya, Digital Waste gitu loh. Sebetulnya banyak merek power supply ya, mungkin teman-teman juga tahu banyak sekali merek power supply untuk saat ini. Ada dari Sunshine, ada dari Mekanik, ada dari Sugon, ada dari Aten, ada dari ya masih banyak yang lain lah, mungkin nggak bisa kita sebutin satu persatu ya power supply yang ada di pasaran. Cuman kenapa kita ambil Digital Waste yang satu, dia punya fitur MBR ya, dia bisa difungsikan sebagai MBR. Yang kedua output tegangannya yang kita lihat ya cukup lumayan besar ya, dia bisa sampai di 31 volt, walaupun spesifikasinya tertulis hanya 30 volt, tapi dia ternyata bisa lebih dari 30 volt ya. Untuk ampere sendiri dia sudah 10 ampere ya, sangat besar guys. Kalau untuk servis handphone 10 ampere tuh udah gede banget, untuk laptop aja udah bisa gitu loh ya. Nah, yang ketiga alasan kita ambil Digital Waste dari harganya gitu. Harganya murah banget guys gitu loh, jadi kita bisa hemat gitu, cuman 1,3 jutaan kita udah bisa punya power supply ini gitu ya. Terus
tadi kita mau coba apa nih, quick charging ya guys ya. Coba kita, tapi kita nggak ada handphone lagi. Aduh, pakai handphone siapa guys ya kan. Aduh, ini temen kita belum datang guys, karena kita bikin nge-reviewnya nih pagi banget nih. Masih jam berapa ini, masih jam 6 pagi, belum ada ini, malah jam 6 pagi gitu ya. Cuman kita toko udah buka sih guys, kita bukanya pagi banget. Mungkin orang-orang belum pada bangun, kita udah buka toko gitu ya. Semangat guys, menjemput rezeki. Gitu ya. Tapi yang jelas ini bisa buat ngecas lah ya. Kita mau nyoba ngasih unjuk ke teman-teman karena nggak ada handphone lain. Ini handphone cuma satu, kita juga cuma punya handphone pakai satu. Handphone servisan rata-rata sudah diambil itu ada kelamaan kalau kita ngerakit guys. Itu servisan ganti full frame sama middle frame LCD, ganti semua, cuman pindah mesin jatuhnya itu guys gitu ya. Cuman masih nunggu part yang belum sampai gitu ya. Oke guys, kira-kira mungkin itu dulu ya nge-reviewnya buat power supply dari Digital Waste nya ya. Kira-kira kalau teman-teman ada yang berminat ya, silakan cari di marketplace, banyak banget ya kan, power supply Digital Waste ya, tipenya DWPS 3010D. Nah itu teman-teman cari aja deh gitu ya. Jadi kalau punya ini teman-teman nggak perlu beli short killer atau MBR, karena di power supply ini sudah include ya untuk MBR, jadi teman-teman bisa gunakan di power supply-nya gitu loh. Tegangan outputnya juga cukup besar, lumayan mantep deh pokoknya ya. Oke, apalagi kira-kira yang belum, kalau ada yang mau ngoreksi silakan nanti tulis-tulis ya, coret-coret di kolom komentar ya guys ya. Kalau ada yang mau menambahkan, kita juga sebetulnya belum terlalu baca spesifikasinya sih teman, kita lihat secara kasat mata saja kira-kira seperti. Kalau ada yang mau nambahin soal power supply Digital Waste ya, tipenya PS 3010D ini, silahkan sore-sore di kolom komentar. Oke guys, gitu dulu. Jangan lupa klik subscribe guys untuk channel Teknisi Alasnya. Subscribe, hidupin tombol loncengnya ya. Jangan lupa like ya, komen, coret-coret di bawah ya di kolom komentar ya kan. Terus kalau video ini bermanfaat silahkan dibagikan di seluruh media sosial teman-teman ya. Subscribe guys channel Teknisi Alas, mantep jiwa. Oke ya, gitu dulu guys, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan semua teman-teman teknisi ya dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap semangat menjemput rezeki ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusannya untuk teman-teman semua. Oke, gitu dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.